minta tolong Pak Yudi bisa maju itu Pak Yudi supaya di depan. Baik, kita hari ini ada agenda. Di sini adalah kegiatan kita adalah diseminasi budaya positif. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, Bapak Ibu. Saya tanya. Puji syukur ya Bapak atas berkat-Mu yang memberikan kepada kami pada siang hari ini, sehingga Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini dalam keadaan yang baik setelah kami melaksanakan kegiatan dari pagi hingga siang hari ini. Bapak, pada siang hari ini kami akan mengadakan kegiatan pengibasan materi disiplin positif ya Bapak. Kiranya Bapak menyertai kegiatan kami dari saat ini hingga selesai nanti dalam keadaan yang baik dan lancar. Terima kasih ya Bapak, doa jadilah sempurna ini kami minta dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih karena sudah berkenan hadir menemani saya di sini yang akan membagikan pengalaman, juga membagikan materi budaya positif yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, ini nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini. Nanti juga kita akan berdiskusi ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu di sini. Konsep dasar budaya positif di sini nanti ada beberapa yang saya sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan membahas dan akan membedah materi ini satu persatu. Baik, kita akan lanjutkan. Yang pertama, kita akan lihat terlebih dahulu sebenarnya budaya positif itu apa toh? Nah, di sini budaya positif di sekolah itu berupa nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya mungkin nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah ini sudah kita terapkan ya di sekolah kita. Jadi mungkin kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan ke anak-anak itu sebenarnya sudah bisa dikatakan budaya positif. Nah, tapi yang akan kita bahas di sini apakah kita sudah melakukannya secara efektif? Nah, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bisa menyebutkan salah satu kebiasaan budaya positif yang sudah kita lakukan itu apa? 5S. Apa Bu? 5S, ya betul. 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kita lakukan setiap pagi ya Bapak Ibu. Setiap pagi ketika kita sudah sampai sekolah, kita akan melakukan kegiatan 5S di gerbang sekolah. Itu adalah kebiasaan atau budaya positif yang kita tanamkan kepada anak-anak juga, bahwa kita mengajarkan anak untuk selalu bertegur sapa, memberikan salam, dan juga pastinya senyum, sopan, dan santun. Ada lagi selain 5S? Apa lagi Bapak Ibu? Masuk kelas baris. Ya, masuk. Oh ya, betul Pak Dwi. Masuk kelas kita berbaris dulu, kemudian memberikan salam kepada anak-anak. Ya, salamnya pun sekarang kita tidak seperti dulu ya Bapak Ibu, yang mungkin hanya salim terus cium tangan gitu. Tapi karena kita sudah new era di sini, setelah pandemi kita memberikan kebebasan anak untuk memberikan salamnya, mungkin dengan tos atau mungkin dengan cara yang lain seperti itu. Nah, itu juga salah satu pembiasaan budaya positif. Nah, di sini hal-hal yang tadi, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan tadi memang tujuannya nanti akan menjadikan pribadi anak-anak kita itu kritis, penuh hormat, dan pastinya bertanggung jawab. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama Bapak Ibu, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, di sini untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kata disiplin di sini, tadi kan kita membahas tentang disiplin positif ya. Mungkin biasanya kita ketika mendengar kata disiplin, itu biasanya dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini adalah kontrol kita sebagai guru dalam menghadapi murid. Ya. Nah, di sini
dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang sudah kita lakukan di kelas-kelas kita tahu bahwa anak-anak kita itu memiliki karakter yang unik yang berbeda-beda. Nah, untuk mewadahi kebutuhan anak-anak kita yang unik itu tadi, yang berbeda-beda, maka kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu tentunya kita sudah lakukan di kelas-kelas di Bapak Ibu. Ya, sudah sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Nah, di sini tujuannya adalah sesuai agar peserta didik pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang pastinya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini yang sudah kita tahu ada 6 dimensi Bapak Ibu, pastinya yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila yang kita harapkan bisa dicapai oleh anak-anak kita. Baik. Nah, di sini saya punya satu ilustrasi Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa baca di depan. Di sini kita ibaratkan Anda itu mungkin Bapak Ibu dengan teman bisa bermain dengan temannya akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, coba mungkin bayangan Anda adalah si A. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Dan coba Anda bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda, di tangan Bapak Ibu. Nah, Anda di sini perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya dan begitu berharganya apa yang Bapak Ibu bawa tadi di kehidupan Bapak Ibu. Nah, di sini tugas atau rekan dari Bapak Ibu nanti tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, kira-kira di sini nanti teman Bapak Ibu tadi akan berusaha dengan berbagai cara, mungkin dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan mungkin menawari dengan uang. Sampai bagaimana supaya kita yang tadi si A tadi bisa atau bersedia membuka kepalan tangan kita. Padahal kita tadi membawa barang yang berharga ya buat kehidupan kita. Nah, coba di sini ada pertanyaan. Kira-kira apakah Anda atau B yang membuka kepalan tangan Anda? Coba sekarang saya mau tanya, kalau Bu Agni menjadi si A, apa yang Bu Agni lakukan? Ya, apa si A itu yang memegang, iya, Bapak. Tetap mempertahankan ya Bu Agni. Seandainya Bu Agni tetap mempertahankan, kemudian Pak Dwi dengan segala cara ingin membuka tangan Bu Agni, apa yang Bu Agni lakukan? Tetap mempertahankan, ya. Jadi kita sebagai si A yang memiliki benda atau barang yang berharga tersebut berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyimpan atau menjaga barang yang kita miliki tersebut. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, dalam kegiatan ini sebenarnya kita itu akan membuka atau membayangkan atau bisa jadi seolah-olah kita tuh yang punya prinsip. Siapa tuh yang bisa mengontrol diri kita kalau bukan kita sendiri, seperti itu. Jadi mau menyampaikan bahwa sebenarnya hidup kita, diri kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Jadi yang mengontrol diri kita ya hanyalah kita sendiri, seperti itu. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah ada miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu yang hubungannya dengan tadi. Mungkin selama ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, bahwa ilusi mengontrol murid, guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini ada miskonsepsi di sini. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Padahal tidak semuanya itu benar ya. Kemudian bahwa ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah satu hal yang memang harus diluruskan tentang teori kontrol. Jadi tidak selamanya bahwa kita sebagai guru itu harus bisa mengontrol murid sesuai keinginan kita. Ya, ini sesuai dengan ajaran atau pemikiran Ki Hajar Dewantara ya.
Nah ini saya ulang lagi tadi yang sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara bahwa kita tidak bisa mengontrol anak sesuai keinginan kita. Kita mencoba memberikan kebebasan kepada siswa kita sesuai keinginan mereka, sesuai keinginan dan bakat murid kita tersebut. Nah di sini ada teori Stephen R. Covey, Principle Center Leadership tahun 91 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini adalah bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu. Kalau pendekatan stimulus respon itu mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Nah, yang betul kita mengubah paradigma kita ke teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda, tidaklah sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal itu sama. Padahal yang benar adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian stimulus respon yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Karena apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita kembali bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda dengan kita. Kita tidak bisa memaksa. Harus sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ini yang hubungannya dengan kepalan tangan tinggi Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kalau kita mengubah paradigma kita bahwa hanya Anda atau hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita sendiri, ya, seperti itu. Nah, saya bisa mengontrol orang lain itu salah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini harusnya ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan kalau stimulus respon itu model berpikir menang kalah, kita harus berpikir model berpikir menang. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Meskipun siang-siang sudah makan bukan berarti terus ngantuk seperti itu. Baik, bisa kita lanjutkan Bapak Ibu? Ya. Boleh sambil diminum Bapak Ibu. Sambungnya es teh. Ya. Baik, akan kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mau ke disiplin. Kembali ke tadi Bapak Ibu, disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, kita tahu bahwa di SMP Widya Wacana 1 ini, dari saya masuk ke sini Bapak Ibu, saya tahunya bahwa sekolah SMP BW 1 ini adalah salah satu sekolah yang mengedepankan kedisiplinan. Ya, saya masuk ke sini tuh waktu itu sekolah itu di mana-mana masuk jam 7 gitu. Tapi kalau di sini setengah 7 kita sudah masuk. Itu zaman sebelum pandemi ya Bu Dewi. Jauh sebelum pandemi. Tapi setelah ada pandemi akhirnya kita berubah masuknya menjadi jam 7, tetapi tidak mengubah kedisiplinan atau pengajaran kita tentang kedisiplinan kepada anak. Jadi memang salah satu hal yang ingin ditonjolkan di sekolah kita di sini adalah kedisiplinan. Nah, tapi kedisiplinan di sini bukan hanya dalam hal masuk sekolah atau kerja saja Bapak Ibu. Ada banyak hal yang memang kita sampaikan, kita ajarkan kepada anak-anak untuk kedisiplinan ini. Baik, nah bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita? Apakah sudah efektif? Menurut Pak Dwi sebagai kesiswaan pribadi Pak Dwi? Terus diingatkan terus Bu, karena kan anak-anak kan ya sekadang nih, banyak yang sudah positif sih anak-anak, artinya disiplin banyak. Tapi ada juga yang memang beberapa itu yang belum disiplin. Oke, berarti memang harus ada pembiasaan terus, ya Pak gitu. Memang terus harus dilakukan. Iya, bagus. Jadi memang betul Pak Dwi, pembiasaan itu memang harus selalu kita
lakukan terus kepada anak-anak supaya anak-anak juga semakin terbiasa seperti itu, tidak terus melupakan apa yang memang seharusnya mereka lakukan seperti itu ya. Kemudian, nah apakah hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah ini setelahnya akan kita lihat Bapak Ibu. Nah ini dia, Bapak Pendidikan kita Kiai Dewantara menyatakan bahwa di mana kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini ada hubungannya dengan kurikulum yang sekarang kita lakukan. Kurikulum merdeka dan Bapak Ibu memang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti itu. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, kita saat ini itu untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu yang maksud di sini disiplin diri adalah disiplin yang keluar dari motivasi dari dalam diri kita sendiri. Jadi bukan karena orang lain kemudian kita disiplin, tetapi memang yang berasal dari dalam diri kita atau motivasi internal itu tadi Bapak Ibu. Nah itu kita juga perlu sampaikan ke anak-anak kita. Nah di sini dua pakar pendidikan, yang pertama tadi adalah KHD atau Ki Hajar Dewantara dan juga Dian Bosen, itu mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia yang dimaksud di sini Bapak Ibu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa hubungannya disiplin dengan nilai kebajikan itu apa? Yang universal sifatnya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah saya sampaikan di awal tadi adalah yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang akan kita wujudkan di dalam anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke berikutnya. Ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Masih berdasarkan Dian Bosen, hubungannya dengan motivasi eksternal internal tadi. Nah, yang pertama, kalau motivasi eksternal itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Seperti apa toh yang di sini yang dimaksud? Orang yang memiliki motivasi eksternal ini biasanya perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Biasanya akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi, dia melakukan disiplin diri hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, masih motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang di sini. Jadi melakukan disiplin bukan karena ingin mendapatkan imbalan Bapak Ibu, tetapi lebih ke harusnya yang betul adalah yang keluar dari diri kita sendiri. Nah, di sini biasanya orang yang menggunakan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi kayak ada istilahnya, saya mau melakukan supaya dapat sesuatu, mungkin dapat penghargaan atau dapat apa. Nah, itu karena motivasi eksternal, gitu ya. Berbeda dengan motivasi internal. Nah, kalau untuk motivasi internal ini untuk menjadikan orang yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa ya apabila aku nanti melakukannya. Jadi memang muncul benar-benar dari dalam diri bahwa saya melakukan ini atas dasar karena aku nanti akan menjadi apa ya setelah aku melakukan ini. Bukan karena aku akan mendapatkan apa,
atau karena aku tidak nyaman kalau tidak melakukan itu, tapi lebih ke apa yang harus saya peroleh dengan saya melakukan ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka akan melakukannya karena ingin jadi orang yang memiliki nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah yang dimaksud dengan motivasi internal. Nah, ini Bapak Ibu, ini mungkin ya memang ada hubungan juga kita ke kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Ini mungkin juga yang terjadi pada anak-anak kita. Kenapa mungkin ketika kita melihat anak-anak melakukan sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, itu mungkin karena memang anak-anak membutuhkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah bertahan hidup Bapak Ibu. Jadi seorang manusia memang memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, itu yang pertama pastinya. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan untuk penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang pastinya yang kelima kesenangan. Nah, yang untuk kebutuhan bertahan hidup pastinya ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan biologis, atau mungkin contohnya rasa lapar. Nah, itu berarti kebutuhan untuk bertahan hidup. Kesehatan, rumah, dan makanan itu pasti salah satu yang masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Kemudian kalau yang kedua itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, pastinya di sini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan yang disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dan yang ketiga adalah penguasaan, meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Itu adalah penguasaan. Kemudian kalau kebebasan pastinya kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan ini yang tinggi pastinya menginginkan pilihan mereka sesuai dengan, contohnya mungkin aku ingin bebas, aku ingin, pokoknya sesuai keinginan mereka seperti itu. Nanti akan ada ilustrasinya Ibu. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan dasar manusia yang kesenangan ini pastinya kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan diterima. Kadang kita masih melihat anak-anak kita yang kelas 7 itu masih banyak yang lari-larian. Seperti tadi saya mengingatkan bahwa anak-anak kelas 7 masih seperti ya namanya anak kecil, peralihan dari SD ke SMP ya. Jadi masih seperti anak kecil yang masih sering lari-lari ketika pulang. Kemudian dia masih sering main seperti itu. Nah, mungkin itu adalah kebutuhan mereka untuk mencari kesenangan. Nah, di sini ada ilustrasi Bapak Ibu. Coba mungkin bisa dibaca. Nah, Dinda, coba Bu Agni bisa minta tolong dibacakan Bu Agni. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengaku pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengarkan informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari ini, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Ya, terima kasih Bu Agni. Ya. Nah, ini ada seorang anak SD ya Bapak Ibu yang begitu tiba di rumah pulang dari sekolah tiba-tiba menangis. Ya, menangis kepada ibunya dan dia mengatakan bahwa dia benci dengan gurunya. Nah, kira-kira apa ya kebutuhan apa yang berusaha ingin dipenuhi oleh si Dinda ini? Jika dia menjawab seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini mungkin, nah ini yang pertama. Ya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara.
kan nggak seru jadinya. Nah, ini berarti anak ini membutuhkan atau memerlukan kebutuhan dasar kesenangan jika dia menjawab seperti itu ya. Nah, kalau yang kedua, misalnya Dinda tadi menjawab, ibu guru tidak menyapaku hari ini, mungkin dia ketus seperti itu ya. Padahal aku pakai jepit baru tapi dia tidak menyapa. Berarti kan dia menginginkan suatu perhatian, suatu kasih sayang. Jadi dia merindukan kebutuhan dia untuk aku tuh ingin disayangi, aku tuh ingin diperhatikan, seperti itu. Nah, kalau yang ketiga mungkin, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, nah misalnya. Nah, itu berarti anak itu menginginkan kebebasan. Ya, jadi memang ada beberapa hal yang memang harus dia ingin dia penuhi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, nih, jika Dinda menjawab, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi dia sebel, gambarnya tidak rapi, malah ditunjukkan di depan kelas. Nah, dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu sebuah penguasaan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya di sini punya kuesioner. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengisi kuesioner ini. Bentar. Minta tolong dibagikan satu-satu gitu. Minta tolong buat ini. Wah, enggak. Lakon kowe juga. Kancamu oke lho ra buat itu. Guys, saya minta tolong buat ini. Di sini Bapak Ibu cobalah Bapak Ibu membaca. Kemudian di situ ada beberapa pertanyaan, ada 40 pertanyaan Bapak Ibu. Bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. Nah, silakan Bapak Ibu centang sesuai dengan Bapak Ibu sendiri. Contoh, saya senang berteman. Nah, kira-kira itu menurut Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu pribadi itu tidak benar, kadang-kadang atau sangat benar. Contoh misalnya Pak Yanuar. Oh, Pak Yanuar tuh senang berteman. Berarti silakan dicentang yang sangat benar, begitu ya. Nah, nanti itu masing-masing ada nilainya. Kalau tidak benar nilainya 1, yang kadang-kadang nilainya 3, sangat benar nilainya 5. Coba nanti kalau sudah, nanti bisa dijumlah Bapak Ibu. Sampai sebaliknya ya. Minta tolong dibagikan ya Bu Dia. Terima kasih Bu Dia. Iya. Yang kedua, mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Nah, kalau anak yang mungkin introvert ya Bang ya, yang tidak bisa dengan mudah berbicara dengan siapapun, nah ini berbeda. Saya suka mengobrol lewat telepon. Nah, mungkin ada yang suka ketika nelpon, mungkin yang seperti Bu Agni misalnya, ketika bertelepon dengan temannya, nanti berjam-jam bisa seperti itu. Atau apakah ada yang langsung, saya lebih enak ngobrol langsung daripada lewat telepon, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian, saya suka bekerja dengan orang lain. Nah, itu nilainya berapa? Saya menghabiskan waktu dengan orang lain. Ataukah dia lebih suka menyendiri atau Bapak Ibu suka menyendiri? Saya kerjanya mending diri aja lah, misalnya kayak gitu. Kemudian, saya ingin orang-orang tuh menyukai saya. Ya, silakan dinilai Bapak Ibu. Saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. Apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting. Itu silakan diisi Bapak centang-centang belajar. Yang 9, saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Nah, dia lebih suka bekerja dalam tim daripada bekerja sendiri, karena mungkin bekerja dengan tim itu lebih enak seperti itu, karena kolaborasi Bapak Ibu. Kemudian, nih, saya senang bertemu dengan orang-orang baru, mungkin dengan sekolah baru, dengan atau yang lainnya. Saya tidak suka membuat kesalahan. Wah, ini perfect sekali. Saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Jadi pengen melihat orang lain dulu berhasil atau tidak, baru dia akan mencoba. Kemudian saya tidak suka perubahan, stuck seperti itu terus. Saya ingin ruang kerja atau meja kerja saya rapi. Saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. Penampilan saya sangat penting bagi saya. Saya takut mencoba hal-hal baru. Saya suka menjadi benar.
suka menyelenggarakan aktivitas jika tidak suka suatu kegiatan tidak sesuai keinginan saya. Ya, silakan dicentangi. Kalau sudah nanti bisa dijumlah ke bawah. Sudah dijumlah? Sudah dijumlah Bapak Ibu? Belum. Oh, belum. Coba, sudah selesai Bapak Ibu? Oh, belum. Iya, memang banyak Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu kita bisa lihat kembali lagi ke sini tadi Bapak Ibu. Nah, jadi kita kembali ke kebutuhan dasar manusia nanti. Nah, kalau sudah, oh belum, belum ya. Ya. Nanti kalau sudah Bapak Ibu bisa dilihat angka mana yang paling besar. Nah, di situ bisa dilihat kebutuhan mana yang paling tinggi. Apakah hasilnya sesuai dengan yang Bapak Ibu rasakan selama ini? Apakah Anda telah bisa memenuhi kebutuhan dasar Bapak Ibu sesuai dengan tingkatan yang dibutuhkan? Dan apa yang Bapak Ibu rasakan bila kebutuhan Bapak Ibu tidak terpenuhi? Pak Rian sudah Pak Rian? Belum. Pak Yanuar, Pak Yudi? Oh, belum, yang di belakang belum juga. Saya sering tertawa Pak Sakti sama Pak Sakti? sendiri Pak. Ini nomor 31 loh. Saya sering tertawa, jawab kadang-kadang melakukan. Tergantung keadaan. Iya. Iya. Nanti Pak. 31. Wah, saya sering kadang-kadang loh. Sudah Bapak Ibu. Sebentar lagi, baik. Ini mesin. Kadang enggak, kadang lucu. Bisa berbagi cerita ya Bapak Ibu ya. Ini Pak, kasih kadang-kadang Pak. Banyak kadang-kadang. Jumlahnya yang paling banyak yang mana Pak? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Coba Bapak Ibu lihat dari 40 pernyataan di situ Bapak Ibu. Coba yang nomor 1 sampai 10 itu menurut Bapak Ibu mencerminkan kebutuhan apa? Bisa melihat dari sini Bapak Ibu. Apakah bertahan hidup, apakah penguasaan, kesenangan, kasih sayang, merasa diterima, ataukah kebebasan? Yang 1 sampai 10. Apa? Kebutuhan dasar ingin kasih sayang dan diterima. Yang 1 sampai 10. Senang berteman, mudah bicara dengan siapapun. Jangan 1 sampai 10.
2. Kasih sayang dan Rasa diterima. iya, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau nomor 11 sampai 20, saya tidak suka membuat kesalahan. Saya suka membuat orang lain sebelum saya mencoba baru. Penguasaan, ya. Kemudian kalau nomor 21 sampai 30, saya adalah orang aktif. Dulu sekolah ada hal yang sulit untuk saya. Kebebasan. Tuh. Dan yang terakhir, nomor 31 sampai 40, saya sering tertawa, iya, kesenangan. Jadi sudah bisa membedakan nih Bapak Ibu? Bisa nggak? Baik, kalau sudah bisa, pastinya sudah bisa ya Pak Dwi ya? Sudah bisa membedakan ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada bermacam-macam. Nah ini mungkin bisa juga yang ingin dipenuhi oleh anak-anak kita ketika mungkin anak-anak kita itu melakukan suatu hal yang menurut kita tidak benar seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang dibalik apa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu ternyata memang ada sesuatu hal yang harus mereka penuhi, ingin mereka penuhi seperti itu. Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya. Baik. Sekarang ini ada satu contoh ilustrasi lagi. Iksan, saya bacakan dulu. Iksan, siswa kelas 10A, SMA Karakter Mulia. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antara SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA Karakter Mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat, mewakili sekolah, sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit, sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting lomba debat di hari itu. Kepala sekolah bertanya kepada guru-guru siapakah yang sebaiknya menggantikan Adit. Guru-guru sepakat merekomendasikan Iksan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya yang luas. Iksan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu. Setelah itu ia berlatih debat bersama anggota tim debat yang lain, Sinta dan Indra di bawah bimbingan Pak Frans, guru pelatih debat. Mereka mewakili sekolah dan tim debat SMA Karakter Mulia menjadi juara umum. Sejak saat itu, Iksan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu dan pendiam lagi. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Iksan si juara kompetisi debat. Pada jam istirahat, ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Ia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Ia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah dan juga bersemangat melatih juniornya di klub debat sekolah. Nah Bapak Ibu, kira-kira dari cerita di atas tadi, kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Iksan sehingga membuatnya berubah? Yang tadinya dia pendiam, kemudian Nah, yang dipenuhi apa? Sehingga dia bisa berubah. Diberi kesempatan. Ini kembali ke yang 5 tadi Bapak Ibu. Oh ya, dibuka lagi ya. Ya. Nah, apakah bertahan hidup? Apakah penguasaan? Kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima? Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia mungkin yang pertamanya diam, kemudian dia diberi kesempatan. Coba kamu yang tadinya diam diberi kesempatan untuk melakukan hal yang mungkin bisa membanggakan sekolah dan ternyata dia berhasil. Nah ternyata yang dia butuhkan selama ini yang belum terpenuhi adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah makanya Bapak Ibu, kita mungkin bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang mungkin saat ini belum kelihatan ya Bapak Ibu. Kita akan mencoba mencari kira-kira apa yang dimiliki oleh anak-anak kita yang mungkin saat ini pendiam. Siapa tahu Yoel itu punya bakat terpendam, kan kita belum tahu ya. Jadi kita istilahnya apa Bu Dewi? Mencari bakat anak itu menggali ya. Menggali, mengulik bakat anak-anak. Jadi ternyata mungkin anak-anak yang aktif seperti Ricci itu ternyata juga bisa punya bakat mengotak-atik sound system. Ternyata dibalik polanya yang seperti itu dia punya bakat yang tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain seperti itu ya. Nah,
Baik Bapak Ibu, nah sekarang kita ke restitusi. Nah di sini kita akan membahas posisi kita Bapak Ibu. Kalau tadi kan kebutuhan dasar manusia yang akan kita penuhi untuk anak-anak kita. Nah sekarang kita akan membahas 5 posisi kontrol yang harus dilakukan oleh seorang guru. Jadi seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Sebentar. Nanti ini. Nah ini dia. 5 posisi kontrol restitusi. Sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, apakah yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan posisi kontrol yang seharusnya? Ya, nah kita kembali ke atas. Nah ini dia, ini loh yang mau saya sampaikan sebagai Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa sebuah penghargaan kepada seorang anak itu bagus, efektif. Padahal tidak. Ya, jadi ternyata penghargaan dan kesalahan itu, hukuman itu kedudukannya sama Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini kita memberikan anak, oh kamu bisa mengerjakan, kamu saya kasih hadiah ya, mungkin saya kasih pulpen atau kasih apa, ternyata itu tidak seharusnya kita lakukan. Karena apa? Nah kita bahas di sini Bapak Ibu. Karena di sini adalah sesuai pendapatnya Alfikan Konya dalam bukunya mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya. Nah, di sini Kon tadi mengemukakan bahwa penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan penghargaan dapat merusak hubungan. Makanya kalau kita di kelas ada orang tua yang tanya, "Bu, ranking berapa?" Padahal kan sebenarnya kita tidak memberikan ya, kita sudah tidak membuat ranking di kelas. Karena apa? Ranking itu termasuk penghargaan ya. Juara 1, juara 2, juara 3 itu ternyata tidak diperbolehkan. Karena apa? Tadi menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Karena bisa jadi anak-anak yang memiliki juara, dia diberi hadiah, piala atau apapun, ternyata itu bisa mempengaruhi, oh aku akan belajar kalau aku diberi sesuatu, imbalan misalnya seperti itu. Nah ini contohnya, ada ilustrasi Bapak Ibu, coba dibaca dulu. Kelihatan ya? Suatu ketika ada seorang siswa pintar berkarya dan guru memberikan apresiasi dengan memujinya di depan banyak orang. Ternyata teman-teman lainnya merasa iri dan tidak menyukai si murid tersebut. Lebih lagi jika sekolah menganut sistem ranking. Anak yang memiliki ranking bawah merasa paling rendah, merasa dihukum, dan tidak menghargai passion seseorang. Hanya menilai kepintaran siswa berdasarkan hasil penilaian. Nah ini ada ilustrasinya tadi. Nah ini dia. Jadi pemberian penghargaan sejatinya masih penerapan motivasi yang timbul dari luar, yang eksternal itu tadi, bukan dari motivasi internal. Nah, lalu bagaimana agar motivasi intrinsik ini menjadi landasan atau fondasi yang utama bagi siswa? Karena kita selama ini menganggap bahwa penghargaan itu ternyata masih, mungkin beberapa masih bagus, masih diberikan, tapi memang tidak sesuai. Nah, di sini pastinya dengan mengembangkan dan membiasakan budaya positif, yaitu menghilangkan hukuman, penghargaan ataupun ancaman. Jadi Bapak Ibu, nanti kita tidak usah memberikan atau tidak perlu memberikan ranking di kelas. Kalau ada orang tua yang tanya, kan masih sering tuh orang tua yang tanya, "Anak saya ranking berapa dan berapa?" seperti itu. Ya. Nah, kita kembali ke sini Bapak Ibu. Posisi kontrol restitusi kita itu bagian yang mana ya? Apakah kita masih sering menghukum? Contoh misalnya, ada anak terlambat. Ada anak terlambat kemudian diberi sanksi, karena kamu telat silakan lari lapangan 20 kali. Apakah itu masih berlaku Bapak Ibu? Apakah itu pantas dilakukan atau baik untuk kita lakukan? Tidak ya? Ya, karena itu sebagai penghukum, itu tidak diperbolehkan. Nah, di sini. Nah, ini.
guru yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya akan menggunakan kata-kata yang tinggi, nada tinggi. Ya, contoh di sini. Patuhi aturan saya. Awas kalau kamu tidak mematuhi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini misalnya ada kata seperti itu. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Jadi ternyata kata-kata seperti itu saja kita sudah menjadi penghukum ya Bapak Ibu. Ingat di sini Bapak Ibu, penghukum itu tidak selalu menggunakan fisik ya, tetapi menggunakan verbal. Kata-kata itu juga bisa dikatakan sebagai penghukum. Kadang mungkin menurut kita kata-kata kita itu biasa, tapi kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh murid kita. Apakah mereka sakit hati dengan kata-kata kita atau bagaimana? Seperti itu. Nah, ini penghukum. Kemudian yang berikutnya, ini satu catatan Bapak Ibu, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara yang agar pembelajarannya berhasil, yaitu dengan caranya dia sendiri. Nah, ini tidak diperkenankan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, nah ini pembuat rasa bersalah. Kalau ini kalimatnya mungkin sudah turun dari yang tadi, ya. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi kalimat yang disampaikan di sini adalah seolah-olah merasa bahwa kamu itu bersalah, menganggap bahwa ya kamu yang salah. Jadi anak-anak merasa tertekan, kemudian dia merasa tidak berharga, merasa telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Nah, itu bagian yang kedua. Baik, berikutnya ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, ternyata kita sebagai guru berposisi sebagai teman itu pun tidak pas atau tidak diperkenankan. Ada positif negatifnya. Ya, sebagai contoh mungkin Bu Akni sebagai guru BPBK. Guru BPBK kan otomatis dekat dengan anak ya Bapak Ibu ya. Mungkin hanya di sekolah ini ketika guru BPBK masuk, kemudian banyak sekali anak-anak yang antri. Sangat berbeda ketika mungkin di sekolah lain ya, guru BPBK itu ditakuti ya Bapak ya biasanya. Ditakuti ketika sudah di depan itu, wah, dia merasa bahwa kalau sudah masuk ke ruang BPBK itu berarti salah. Itu padahal tidak. Tapi ternyata kita berperan atau berposisi sebagai teman itu pun tidak pas karena ada efek negatif dan positifnya. Positifnya apa? Ya mungkin hubungan baik dengan siswa itu akan terjalin dengan erat. Jadi kita lebih dekat dengan anak, dia bisa terbuka dengan kita. Tetapi negatifnya, ketika kita berperan sebagai teman, anak itu akan menjadi tergantung pada kita. Ketika kita tidak mendengarkan dia, maka dia akan merasa kecewa. Nah, itu jika kita berperan sebagai teman. Nah, terus kita harusnya berperan sebagai apa? Nah, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Pemantau. Kalau pemantau di sini namanya saja memantau ya, berarti mengawasi. Ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi pastinya. Nah, seseorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek ya untuk hasil pantauannya. Nah, ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi kalau kita sebagai pemantau berdasarkan data. Nah, yang paling benar pertanyaan yang biasa muncul sebagai pemantau adalah peraturannya apa? Jadi dihubungkan dengan aturan itu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Yang seharusnya kita lakukan adalah sebagai manajer untuk anak-anak didik kita. Apa toh itu yang dikatakan sebagai manajer? Nah, di sini posisi manajer ini adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama murid. Jadi tidak kita berbuat sendiri atau murid yang suruh sendiri, tidak, tapi kita bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini sudah dipraktekkan, kita sudah mempraktekkan. Bu Sofi mungkin juga sudah mempraktekkan ya Bu Sofi menggunakan segitiga restitusi. Ya. Jadi kita mencoba menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak menggunakan teori segitiga restitusi. Nah, di sini
seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi memang gabungan ya Bapak Ibu, sebagai teman iya, sebagai pemantau iya. Nah dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah di posisi manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi diajak untuk menganalisis apa sih kesalahan tadi, apa yang kamu lakukan, tapi anak-anak juga diminta untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, nih pertanyaan yang disampaikan oleh manajer kembali ke keyakinan kelas di bawah ini. Jadi apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, ini untuk tadi segitiga restitusi Bapak Ibu. Nanti kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang kita buat. Bapak Ibu pastinya sudah membuat keyakinan kelas semua nih Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu wali kelas. Pastinya di kelas Bapak Ibu sudah ada hal-hal yang memang harus disepakati oleh anak-anak di dalam kelas tersebut, ya. Nah di sini kita akan kaitkan dengan keyakinan kelas di sini. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Jadi Bapak Ibu kita tidak boleh menggunakan kata peraturan, tetapi lebih ke keyakinan. Apa tuh itu keyakinan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif itu tidak boleh menggunakan kata tidak ya Bapak Ibu. Jadi contoh, tidak boleh terlambat, kata seperti itu. Harus dibuat menjadi kalimat positif. Bagaimana Bu Sofi? Tidak boleh terlambat. Jadi harus diganti jadi ya, besok bangunnya lebih pagi lagi ya. Nah, jadi jangan menggunakan kalimat negatif ya Bapak Ibu. Iya. Itu. Kemudian nih, keyakinan kelas itu kalimatnya sedikit saja Bapak Ibu, tidak usah panjang-panjang supaya anak-anak itu juga mudah mengingatnya. Ya. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga kelas atau sekolah pastinya dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Begitu Bapak Ibu. Ya, ini segitiga restitusi tadi yang sudah dipraktekkan, dan mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan ya. Terlebih mungkin kalau Bu Agni karena guru BPPK ini sudah bisa ya mempraktekkan untuk segitiga restitusi, dan saya juga berkali-kali melihat oh ternyata memang menghadapi anak itu harusnya memang seperti itu. Tidak terus dimarahi, tidak dihukum, tapi memberikan kesempatan anak-anak untuk secara dekat seperti itu, karena diminta menganalisis kesalahannya. Saya belajar banyak dari Bu Agni, jadi guru BPPK. Jadi ini proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, seperti itu. Nah, ini langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan akhirnya kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini yang kita sepakati dari awal di awal. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin ini saja materi yang saya sampaikan. Intinya nanti harapannya ini semua nanti bisa kita praktekkan bersama ya Bapak Ibu di sekolah kita. Ya, jadi hal-hal yang memang harus kita terapkan kepada anak didik kita dengan tujuan untuk baiknya anak-anak kita. Gitu. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore.
Siap. Beri salam. Selamat pagi Bu Siska. Ya, selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih Bu. Oke, masuk semua hari ini? Tujuan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita akan awali dengan doa. Saya minta tolong kamera video ya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Bapa kami yang bertahta dan berdiri surga manusia, terima kasih atas berkat pada pagi hari ini. Tuhan telah mendekati kami dari awal hingga pertengahan pelajaran yang lancar. Semoga tadi kami akan menunjukkan bahasa Indonesia dan yang kami tadi khusus yang akan mengajari kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Amel. Amin. Baik, saya semuanya ini ya. Tetap jaga kesehatan, minum vitamin karena cuaca baru untuk kesehatan. Baik, anak-anak, pagi ini kita akan kita memasuki semester yang baru nih. Kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama untuk di kelas kita ini nanti. Ya, jadi nanti saya akan minta tolong kalian untuk menuliskan kira-kira kesepakatan apa saja yang akan kita lakukan di kelas kita selama 1 semester ke depan. Gitu ya? Siap ya? Siap. Oke, saya akan membagikan kertas yang nanti kalian bisa tempel di depan. Silakan kalian tuliskan apa saja yang nanti kira-kira bisa ada yang baru dibandingkan tahun yang lalu. Boleh saya berdasarkan evaluasi tahun lalu ternyata ada yang belum dituliskan. Kalau sudah bisa ditempelkan di bagian kiri. Dan ya, boleh siapa aja yang dulu. Ke bawah. Baik, ini sudah kalian tuliskan beberapa hal yang nanti akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita. Kita akan baca satu-satu ya. Yang pertama, tulisannya kecil banget saja. Tidak boleh makan di kelas. Kemudian tidak rasis, dilarang bicara kasar atau kotor, tidak berisik, tidak makan di kelas saat jam pelajaran berlangsung, tidak boleh berbicara kasar sama dengan yang di atas tadi, tidak boleh tidur di kelas, harus lebih menghormati guru, dilarang berkata kasar, tidak boleh rasis, tidak boleh rame, tidak rame saat guru menjelaskan, tidak merusak fasilitas kelas, jangan membuang sampah sembarangan, jangan tidur saat pelajaran, jangan ngomong kotor, tidak membuat keributan, tidak makan saat pelajaran, tidak bermain gadget pada saat pembelajaran mulai atau sesi pembelajaran berlangsung. Jangan lupa membawa buku pelajaran. Dilarang berbicara sendiri dengan teman. Nah, baik. Nah, anak-anak, kalimat-kalimat yang ada di sini ini masih bentuknya masih dalam bentuk kalimat negatif, ya kan? Nah, kita akan mencoba mengubah menjadi kalimat positif. Kita tulis di sini ya. Coba kita satu-satu, kita urutkan satu-satu. Pertama, tidak boleh makan di kelas. Berarti diubah menjadi kalimat kedua. Tidak boleh makan di kelas. Berarti makan di luar ya. Makan di luar kelas. Ini sesuai dengan istirahat tidak boleh berada di dalam kelas. Kemudian kanan. Jangan membuang sampah sembarangan. Berarti menjadi ya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian jangan tidur saat pelajaran. Ya toh, tidak boleh tidur saat pelajaran. Berarti apa? Kalimat positifnya. Memperhatikan ya.
Toleransi ya, menjaga toleransi ya. Menjaga toleransi. Kemudian tidak merusak fasilitas kelas. Berarti menjaga fasilitas. Lagi jangan ngomong kotor. Ini ada banyak sama ini. 1, 2, 3. Berarti apa? Kalau jangan tidak boleh ngomong kotor berarti? Kalimat positif di sini. Sekarang kan makan di luar kelas, buang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Akan kita buat menjadi nilai-nilai yang nanti akan kita jadikan sebagai kesepakatan. Ya contoh misalnya makan di luar kelas itu berarti kan sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan apa namanya? Ya kalau memang tidak boleh makan di kelas berarti memang makan di luar. Ketertiban, kedisiplinan atau nilainya apa berarti kalau makan di luar kelas? Tertib ya, benar. Ketertiban harus menjaga ketertiban. Terus kalau membuang sampah pada tempatnya, kepedulian. Kepedulian kebersihan. Kebersihan ya. Kebersihan. Nah, kemudian apa lagi? Memperhatikan saat pelajaran. Ketertiban. Apa? Ketertiban, kedisiplinan, ketertiban. Sudah ada ya ketertiban ya, berarti sama. Menjaga toleransi. Berarti apa? Toleransi. Toleransi. Jadi di kelas kita harus menjaga toleransi. Kemudian menjaga fasilitas kelas. Kalian tidak berusaha menjaga. Itu lebih ke apa? Disiplin. Disiplin apa coba? Kata lainnya. Ketertiban, kebersihan. Kepedulian. Kepedulian bisa ya? Kepedulian. Kemudian bicara dengan sopan. Berarti apa? Apa? Berbicara dengan sopan. Apa nilainya? Kesopanan. Oke. Kemudian menjaga ketenangan kelas. Ketenangan kelas itu. Makan saat istirahat. Menggunakan gadget seperlunya. Terus membawa buku sesuai jadwal. Kemudian menghormati guru. Sopan. Sopan bisa ya? Sudah, berarti kita simpulkan inilah nilai-nilai yang akan kita jadikan sebagai kesepakatan pemilihan kelas kita. Jadi kita semua harus menjaga nilai-nilai ini di dalam kelas kita, yaitu ketertiban, kebersihan, toleransi, kepedulian, kesopanan, dan kesehatan. Ya, ada tambahan mungkin, ada yang perlu ditambahkan yang berhubungan dengan mungkin ada yang tugas dua, harus pemilih dua, itu ada. Tapi belum ada yang sini. Jadi, nah, kata-kata ini nanti akan saya, yang tulisannya bagus siapa? Siapa yang tulisannya bagus? Siapa? Siapa? Oh, Jostip. Jostip minta tolong Jostip. Dituliskan di sini Jostip. Nanti akan kita tanda tangan
sama di distrik itu. Siap gerak. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Siska. Ya, selamat siang. Silakan dulu.
Permisi Bu. Iya, masuk. Iya, Fanya. Gimana kabarnya hari ini? Kurang sedikit menyenangkan sih. Loh, kenapa? Tadi dengar-dengar katanya kamu membuat video TikTok saat pembelajaran ya? Iya, Seru sih. seru. Kalau boleh tahu, alasanmu punya pemikiran untuk membuat video TikTok saat pembelajaran itu apa? Soalnya saya bosan dengan kelompok saya, apalagi diajak diskusi pada ngomong serius. Oh iya, saya tahu pasti akan terasa bosan pada saat diskusi, sementara teman-teman yang satu kelompok itu tidak bisa diajak diskusi dengan baik. Ya, itu sesuatu yang wajar. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Tapi apakah Fanya merasa bahwa dengan tindakanmu yang membuat video TikTok, meninggalkan mereka membuat video TikTok itu kan membuat teman-temanmu mau diajak diskusi? Enggak, malah semakin pada nggak peduli. Oh, malah semakin tidak peduli ya. Oke, baik. Kalau masih ingat, kira-kira Fanya ingat nggak tentang kesepakatan kelas kita? Ingat, Apa coba? sesuai kesepakatan kita, HP hanya digunakan untuk membuat tugas dan yang berhubungan dengan pembelajaran saja.